Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Shalom saudaraku, hari ini kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, dan saya beri judul Mengalahkan Ketakutan. Mazmur 27 ayat yang ke-1 berbunyi sebagai berikut. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Dari bacaan Mazmur 27 ayat yang pertama ini, kita memahami bahwa ketakutan adalah salah satu masalah yang terbesar dalam kehidupan manusia. Rasa takut seringkali semakin menjadi-jadi dan semakin berlebihan. Biasa orang kategorikan sebagai suatu fobia, yaitu kecemasan yang luar biasa, terus-menerus dengan frekuensi yang semakin rapat. Dan banyak kali ini merupakan ketakutan yang tidak realistis, ketakutan yang tidak objektif, ketakutan karena adanya ilusi dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyebab rasa takut dalam diri setiap orang tentu saja berbeda-beda. Ada yang takut disebabkan karena bencana, ketinggian, ditinggal oleh orang yang dicintai. Ada juga takut terhadap kemungkinan suami akan di-PHK, kegemukan, tak sanggup membiayai anak-anak kuliah, uang kontrakan yang sangat menakutkan, masa depan anak-anak, penyakit akut yang tak kunjung disembuhkan, bahkan sampai orang-orang yang takut meninggal dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa hari-hari ini setiap kita, setiap orang, yang paling menakutkan adalah virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19, yang penyebarannya begitu cepat, begitu masif, menyebar bahkan ke berbagai negara. Dan konon di Italia saja setiap hari lebih dari 300 orang meninggal dunia. Korban jiwa berjatuhan di setiap negara. Dan banyak negara yang sudah mengadakan lockdown. Saudara yang dikasihi Tuhan,
bagaimana sikap orang-orang percaya, bagaimana sikap orang-orang beriman melihat dan mengatasi keancaman dan incaran ini. Baiklah kita dengarkan apa yang dikatakan Ayub. Dalam Ayub pasal 3 ayat 25 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kebenaran ini seyogianya mengingatkan kita, tidak boleh sampai terjadi. Ketakutan itu tidak boleh sampai menjadi momok. Ketakutan itu tidak boleh sampai membuat kita terbelenggu, terpenjara. Jangan sampai kita dibunuh oleh ketakutan itu. Sebab ketakutan itu malah jauh lebih dahsyat dan mematikan ketimbang virus itu sendiri. Karena itu sebagai orang percaya tidak seharusnya kita dihantui oleh ketakutan. Karena ketakutan membuat seseorang dapat mengalami kehilangan damai, kehilangan sejahtera. Ketakutan merupakan penghalang yang menumbuhkan iman percaya kita. Ketakutan menciptakan kelumpuhan di dalam batin kita, sehingga kita takut menghadapi apapun. Ini membuktikan, ketika kita takut, benar-benar membuktikan bahwa kita sebenarnya sedang meragukan Tuhan. Padahal penulis buku Mazmur, yaitu Daud, berkata dalam Mazmur 56 ayat keempat dan kelima. Mazmur 56 ayat yang keempat dan kelima dikatakan, ketika aku ini takut, aku percaya kepada Tuhan. Dan ketika aku percaya kepada Tuhan, maka aku tidak takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, juga penulis Yesaya dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, bersama-sama kita dikuatkan oleh ayat ini. Sampai dikatakan di sana, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita mengerti bahwa kerinduan Tuhan adalah ingin melepaskan dan menolong kita, setiap anak-anaknya, dari kekhawatiran, dari kegalauan, dari ketakutan, dan dari kegamangan. Bahkan Tuhan sendiri berjanji bukan hanya akan menolong, tetapi Dia akan meneguhkan, akan menyertai, bahkan memegang tangan kita sampai kita memperoleh kemenangan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami.
dikasihi Tuhan, coba tanyakan, apa maksud Tuhan melindungi kita dari ancaman dan incaran ketakutan istimewa, dari ancaman, incaran dan penyebaran maut yang kini tengah melanda ibu kota, bahkan seluruh negara kita, bahkan seluruh dunia ini. Bagaimana kita dapat tetap merasakan damai Tuhan dan berkemenangan? Apa yang Tuhan inginkan di balik perlindungan itu? Saudaraku, ketika kita tengah mengalami ketakutan, kita yakin dan telah yakin bahwa Mazmur 91 pasti terjadi. Dia pasti melindungi. Dia pasti menjaga. Dikatakan kita hanya menonton saja. Musuh rebah di kiri, musuh rebah di kanan. Itu pasti. Tetapi selebihnya, apa maksud Tuhan melindungi kita? Dia ingin di balik ketakutan ini muncul orang-orang tangguh. Muncul orang-orang benar yang dewasa, yang bisa tetap teguh dan tenang. Dan di balik kesulitan dan ketakutan ini, dia rindu ada orang-orang Kristen yang betul-betul mengenal siapa Allahnya, mengenal siapa Yesus juru selamatnya. Dia yang sudah menyelamatkan kita, menebus dosa kita dari dosa. Tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin tidak menolong kita. Dia inginkan dari balik ketakutan ini muncullah orang-orang Kristen yang tangguh, yang berperangai ilahi, berkarakter Kristus, dan punya karakter mulia seperti Bapa di sorga. Itulah rencana semula yang Yesus rindukan dari kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kegalauan yang tengah melanda, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Paulus ketika dia menulis surat untuk muridnya Timotius. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya orang Kristen mengharapkan dan mengandalkan Tuhan hanya untuk melindungi diri mereka dan mempertahankan keberadaan hidup mereka yang nyaman, aman, dan sesuai dengan impian. Padahal sebenarnya orang Kristen harus mempertanyakan, mengapa Tuhan memberkati mereka? Mengapa Tuhan menjaga dan melindungi mereka? Pasti Tuhan punya maksud yang lebih dalam, lebih abadi dan lebih kekal. Sebab Tuhan pasti mampu melindungi kita, pasti mampu merawat kita, pasti mampu membentengi kita. Sebagai orang-orang benar yang telah dewasa, mestinya kita memahami bahwa perlindungan Tuhan atas kehidupan kita haruslah menghasilkan orang-orang benar yang unggul dan betul-betul berperangai ilahi. Saudara, menghadapi COVID-19, kita meyakini perlindungan dari Mazmur 91 adalah sudah pasti dan tak perlu diminta-minta, bahkan tak perlu diragukan secuil pun. Tetapi seharusnya Anda dan kita semua bertanya, apa maksud Tuhan melindungi kita? Tentu saja itu bukan sekedar untuk menjadikan saya dan saudara Kristen yang manja, Kristen yang cuma bisa mempromosikan Tuhan itu baik, Tuhan penuh cinta, Tuhan berkuasa, kuasanya melindungi kita. Tapi lebih dari itu, Tuhan ingin dari balik ancaman dan incaran maut yang membahayakan ini, dihasilkan orang-orang benar yang memiliki karakter Kristus dan berperangai ilahi. Dari balik kesulitan dan ketakutan ini,
muncul insan-insan yang berkualitas mulia seperti Bapa. Insan-insan kudus yang kerinduan hatinya hanya untuk menyukakan hati Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Semoga kebenaran hari ini akan menolong kita, istimewa melepaskan kita dari ketakutan dan melindungi kita dari segala serbuan COVID-19. Tuhan memberkati saudara. Shalom.